Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkulon Nur Ramadan, mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini saya akan mewawancarai tentang pembenihan ikan air tawar berkomoditas ikan lele. Sebelumnya dengan Mas siapa, Mas? Fajar Arvin. Fajar Arvin. Ya. Terus sejak kapan usaha ini dimulai, Mas? Itu dimulai dari tahun 2023 bulan Agustus. Berarti awal mulanya ini dari benih sendiri atau udah ada yang masuk? Kalau dulu pas awal mulai itu ibaratnya belajar kayak coba-coba gitu dari 1000, terus mulai kesini berkembang, terus belajar sama teman pemijah, akhirnya diajarin buat latihan mijah gitu. Untuk faktor-faktor yang bikin pemijahan itu berhasil apa aja, Mas? Yang jelas pertama air, terus kedua media untuk pemijahan, terus selanjutnya itu di faktor induk ikan lele. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi induk lele itu bagus atau tidaknya pada saat pemberian pakan untuk indukan itu. Nah, gitu. Kalau pakannya bagus akan menghasilkan telur yang bagus dan sperma untuk si pejantan itu lebih bagus juga. Terus kesiapan si indukan juga itu ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi kayak gitu. Kalau ikan betinanya udah matang gonat biasanya itu teman-teman bilang sama pejantannya udah masuk kriteria masa pemijahan, insya Allah hasilnya bagus. Untuk medianya menggunakan apa, Mas? Kalau saya pernah dulu pakai paranet. Ya, itu yang paling mudah dan nggak bikin kotor kolam. Tuh, karena dulu pas awal nyoba itu masih pakai plastik. Nah, jadi untuk menghindari kebocoran, pakainya paranet. Sebenarnya yang lebih bagus itu pakai icuk. Yang hitam-hitam. Iya, betul. Itu lebih bagus, juga membantu untuk merangsang si indukan itu untuk pembuahan. Berarti itu tanpa suntikan atau cuma alami itu, Mas? Itu alami. Alami. Iya, semi alami. Terus kalau kendala yang sering dihadapi itu apa, Mas? Untuk indukannya atau untuk larva lelenya? Kalau untuk indukannya? Indukannya biasanya di cuaca musim. Itu kan kayak beberapa waktu lalu itu di kita aja rasa dingin itu kan. Iya. Nah, biasanya dari teman-teman juga ada yang bilang itu indukan yang betina ketika udah tua itu akan mengalami penundaan untuk pemijahan. Rata-rata gagal untuk mijah gitu. Jadi ikan itu nggak mau mijah gitu. Terus untuk larva apakah ada penyakit yang berbahaya atau enggak? Kalau penyakit sih selama pemijahan alami saya belum pernah dapat karena nggak diteliti lebih detail gitu ya. Tapi untuk secara ibaratnya kasat mata itu dari segi pakan. Nah, dari segi pakan itu kan biasanya saya pakai cacing sutra. Nah, kalau cacing sutranya bagus, insya Allah hasil larva lelenya bagus. Terus pemberian pakannya juga maksimal mengikuti kepadatan si larva itu. Terus untuk mengatasi semisal ada induk yang sakit atau larva yang sakit itu gimana, Mas? Kalau indukan kita biasanya dipisahkan, Mas. Karantina. Ya, mau pejantannya atau betinanya, karena biasanya itu bakal nular ke yang lain. Nah, kalau untuk larva lelenya biasanya lebih ke air, itu kan yang paling berpengaruh, sama kontrol pola pakannya. Gitu. Terus untuk
permintaan pasarnya di sini gimana sih Mas? Bagus apa enggak? Alhamdulillah di Purwokerto makin hari makin meningkat itu untuk kebutuhan pasar dari segi bibit ya. Iya. Bibit karena saya di bagian pembibitan, penyiapan bibit. Terus untuk sekarang fokusnya di karantina. Alhamdulillah makin meningkat gitu karena kebutuhan untuk dikonsumsi itu makin banyak gitu. Itu cuma lokal atau dikirim ke luar kota? Untuk sementara sekarang masih di lokalan aja. Di lokal. Gitu. Terus bagaimana sih Mas prospek kedepannya tentang pembenihan ikan lele ini? Ya, terus diperbaiki aja sih, terus disiapin karena alhamdulillah makin banyak masyarakat tuh paham bahwa ada kandungan yang bagus dari ikan lele tersebut. Iya. Terus untuk saran untuk mahasiswa yang ingin belajar tentang pembenihan ikan ini apa Mas? Ya yang pertama jangan coba-coba tapi harus dicoba. Iya. Itu pertama. Artinya itu ya harus benar-benar tahu dulu, belajar dulu, cari tahu dulu apa penyebabnya ikan lele itu bisa tumbuh cepat, terus penyebabnya ikan lele mati dan sebagainya. Karena kalau dipelajari lebih dalam itu banyak faktor yang mempengaruhi ikan lele itu bisa menghasilkan ya ketika panen itu melimpah atau tidaknya kayak gitu. Intinya jangan tergiur oleh apa ya namanya hasil yang besar. Biasanya kan kayak gitu teman-teman. Nggak lihat proses. Ya itu udah gede hasilnya banyak, saya pengen belajar lah langsung banyak kayak gitu. Padahal belum tahu cara penanganan ketika ikan lele itu apa namanya nggak mau makan dan sebagainya. Ya mungkin itu yang bisa saya tanyakan Mas. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri atau teman-teman yang lain. Siap.